Di kondisi negara kita saat ini, awalnya aku tidak ingin memposting video agar kita dapat lebih fokus kepada kondisi saat ini dan tidak terdistraksi, supaya kita dapat memilah-milah informasi yang kita terima, sehingga kita dapat memilih mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Akan tetapi, aku merasakan dorongan kalau aku harus memposting videoku kali ini dengan harapan video ini dapat memberitahu kalian apakah Tuhan itu ada, apakah Tuhan tinggal diam di masa sulit kita, dan apakah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Video ini berisikan mengenai perjalanan hidupku yang menceritakan bagaimana Tuhan menolongku dari aku yang tidak punya apa-apa sampai akhirnya kehidupan ekonomiku berjalan. Semoga dengan menonton video ini dapat memberi kita sedikit gambaran bagaimana Tuhan bekerja di hidup kita. Stay safe dan stay tune. Selamat datang, Tuan dan Nona. Kembali lagi bersama saya, Kai. Di video kali ini, aku mau menceritakan apa saja yang terjadi di hidupku, dari kesulitan ekonomi sampai akhirnya ekonomiku diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya, aku sarankan kalau kalian ingin solusi yang cepat dan singkat, aku harap kalian tutup aja video ini dan kalian cari yang lain. Karena memang semudah itu emang buat Tuhan untuk mengubah ekonomi seseorang, seperti dia hanya perlu membalikan tangan, tapi untuk mencapai itu, banyak pelajaran yang harus dilalui. Dan mohon maaf, mungkin akan ada yang lompat-lompat ceritanya, dan video ini akan cukup panjang, karena aku berusaha untuk merangkum semua yang terjadi selama 9 tahun. Oke, kita mulai aja. Cerita ini berawal dari aku pertama memilih jurusan kuliah, di mana aku memilih sebuah jurusan yang bahkan belum terakreditasi. Karena harganya yang sangat murah, supaya aku nggak terlalu membebankan keluargaku. Dan untungnya, 2 tahun setelahnya jurusan tersebut telah diakreditasi. Seperti yang kalian tahu juga di videoku sebelumnya yang konsultasi bersama Trianomali, sebelum aku memilih jurusan, aku sempat galau dan ada suara dari kubu kanan yang berkata, apapun yang kamu pilih, aku berkati. Dan 4 tahun setelahnya, aku diluluskan oleh ketua sidang skripsi yang beliau bilang, beliau mendengar suara Tuhan dan mengharuskan aku untuk lulus. Singkat cerita, setelah lulus, aku mulai mencari pekerjaan dan banyak sekali yang gagal. Sebelumnya, bagi para pencari kerja, pasti banyak yang bilang begini, "Ah, kamu malas aja kali. Kamu nggak apply-apply kerja terus, dan jangan nyerah dong. Kamu terlalu banyak pilih kali. Dan yang penting kalau udah dapet, ya udah terima aja." Pasti kalian sering dengar kayak itu kan? Nah, disclaimer dulu, selama aku nganggur itu terhitung 5 tahun dari aku lulus S1, dan setelah S1 aku langsung ambil S2. Selama kuliah S2 itu aku masih nyari kerja, kurang lebih sekitar 200 lamaran pekerjaan yang udah aku apply. Itu selama 5 tahun tuh udah ada 200-an kayaknya. Itu pun dibantu teman aku supaya aku tuh nggak milih-milih, jadi sebagian besar pun dia yang apply-applyin, dan kalau sampai aku ditelepon, aku langsung ikut proses seleksinya. Dari posisi driver, kasir, sampai karyawan udah di-apply semua. Belum selesai masalah pekerjaan, ada lagi masalah di mana keluargaku hampir aja rusak total karena aku. Sampai aku bernazar pada Tuhan bahwa aku akan menjadi pendeta kalau masalah itu selesai. Dan seperti yang kalian udah nonton di video sebelumnya, di hari itu juga, puji Tuhan, masalahku selesai. Dan sejak hari itu, selain aku apply kerja, aku juga cari tempat kuliah untuk menunaikan nazarku itu. Aku nyari kuliah teologi, tapi sayangnya di tempat-tempat kuliah yang aku datangi, aku gak merasakan adanya ketuhanan, dan pelajaran-pelajaran yang diajarkan hanya pelajaran teoritis yang membawa pada fanatisme. Bahkan tidak mengajarkan cara pandang kebaikan, yang membuatku enggan melanjutkan pelajaran tersebut. Bahkan, kehidupan gereja di belakang layar yang ternyata sangat manusiawi, membuatku malah makin menjauh dari kehidupan pelayanan apalagi menjadi pendeta. Sehingga aku meminta maaf pada Tuhan bahwa aku kayaknya nggak bisa deh jadi pendeta.
Ternyata manusia itu sungguh tidak dapat terlepas dari keduniawian. Dan aku berhenti mengejar jalan menjadi pendeta. Dan mungkin ini campur tangan kubu kanan, atau aku nggak tahu ya. Nama baptisku itu Yunus. Jadi aku beritahu dulu ya, kalau di gereja aku tuh setelah dibaptis, kita memilih nama baptis secara random. Dan nama yang ku dapat itu Yunus. Mungkin seperti yang kalian tahu, atau mungkin ada yang nggak tahu juga, Yunus itu salah seorang nabi yang diperintahkan Tuhan untuk ya istilahnya berkhotbah di sebuah tempat namanya Niniwe. Nah, tapi Yunus ini kabur dan akhirnya ditelan ikan. Sampai akhirnya dia bertobat, berjanji menepati nazarnya, dan akhirnya berkhotbah di tempat tersebut. Dan ternyata banyak orang berdosa yang bertobat di area itu ya. Tapi dia marah-marah sama Tuhan karena dia bertanya-tanya, kenapa Tuhan memaafkan orang-orang yang sudah sangat berdosa tersebut? Aku tahu Tuhan pasti maafin dan ini pasti akan terjadi. Makanya aku nggak mau khotbah di situ. Ya, singkat cerita seperti itu dan akhirnya ada kejadian ajaib. Tapi kalian bisa googling sendirilah ceritanya. Singkat cerita, Tuhan menjawab, layakkah kamu marah akan pohon tersebut? Kamu bahkan nggak pernah ngerawat pohon itu, tapi kamu sayang sama pohon tersebut. Dan saat pohon itu mati, kamu marah. Bagaimana dengan cintaku terhadap bangsa yang besar itu yang bahkan gak tahu mana yang benar dan mana yang salah? Dulu aku bertanya-tanya kenapa Yunus marah. Sebenarnya kan dia gak layak marah. Emang tuh bangsa kan Tuhan yang urus, lu tinggal ya lakuin aja perintah Tuhan gitu kan. Dan dulu tuh emang bener-bener gak masuk di kepala aku lah kenapa Yunus bisa marah. Tapi saat sekarang aku ada di posisi dia, aku ngerti. Sungguh di sebuah lingkungan yang seharusnya menunjukkan betapa indahnya ketuhanan, justru banyak keduniawian yang bermain di situ. Dan itu membuat aku kecewa dengan lingkungan tersebut. Sampai aku bahkan berhenti ingin menjadi pendeta karena aku jijik dengan manusia. Padahal baru sekarang aku akhirnya mengerti mengenai kisah tersebut. Padahal bukan aku yang merawat manusia, bukan aku juga yang ngejaga mereka, nggak ada andilnya lah. Dan juga aku juga sama seperti mereka dulu sebelum aku mengerti rahasia-rahasia Tuhan lah. Lah kok malah aku yang marah. Sehingga pertanyaan Tuhan di ayat tersebut yang berkata, layakkah engkau marah? Baru dapat aku mengerti saat ini. Oke, maaf ya menyimpang sedikit karena cerita itu sangat relevan dengan kisah ini. Jadi harus aku ceritakan. Bertahun-tahun berlalu sejak kejadian itu dan aku terus mencari kerja. Bahkan sedihnya ada momen di mana aku tuh udah lulus semua tes sampai tinggal interview user. Tiba-tiba HRD-nya marah-marah ke aku dan dia bilang, kamu tuh udah tahu ya tes di perusahaan kami? Kamu dapat bocoran dari mana? Kok jawaban kamu bisa bagus banget begini gitu? A, B, 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 C, 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 C. Gak mungkin, ini pasti kamu tahu bocorannya. Gak ada orang normal yang berani jawab jawaban yang sama berulang-ulang kayak begini. Dan sekarang kamu pulang aja deh, usernya tiba-tiba sakit, gak bisa masuk. Nanti kalau kamu diterima baru saya telepon. Waktu itu aku sebenarnya senang banget kan tinggal interview user dan tiba-tiba diusir begitu, lumayan syok dan jadi nggak sempat melakukan pembelaan juga karena langsung diusir. Dan akhirnya aku merasa sangat sedih, padahal itu masih tahun awal-awal aku nyari kerja. Dan ya emang aku nggak tahu apa-apa. Dapat dari mana juga itu kan bocoran dari mana? Nggak ngerti. Dan kenalan aku kan nggak banyak juga, nggak punya orang dalam, dan tesnya juga aku tuh tipe orang yang kalau aku rasa itu jawaban yang bener ya aku jawabnya itu. Nggak peduli juga itu kelihatan aneh apa enggak. Ya malah dituduhnya begitu. Lumayan sedih, tapi kita lanjut lagi. Beberapa tahun setelahnya sempat juga dapat panggilan dari tempat kerja impianku. Bahkan lokasinya bagus, gajinya bagus, posisinya bagus, job desk-nya bagus, dan udah lolos sampai interview user, tinggal nego gaji. Dan tinggal kerja gitu kan. Tapi waktu itu ada bisikan juga yang ngomong ke aku. Kamu yakin gak mau lanjutin nazar kamu? Ya, again aku gak tahu mana yang bisikan beneran atau emang cuma pikiran aku sendiri. Jadi aku yang gak mikir aneh-aneh, aku gak peduliin lah suara-suara kayak gitulah. Pokoknya semua suara aku anggap halu. Dan aku ya timpalin aja itu. Ya aku bilang, aku jawab. Kalau memang aku mesti nepatin,
Bahkan kalau memang sebenarnya itu harus aku jalanin, ya apapun yang aku pilih gak akan berjalan dengan lancar. Alhasil, pas aku dipanggil interview di tempat kerja impianku itu ada aja masalahnya. Aku nggak boleh masuk di gedung itu. Kenapa? Karena untuk masuk harus titip kartu identitas. Dan KTP aku masih belum KTP yang baru. Dan waktu itu proses proses pembuatan IKTP udah hampir setahun, KTP aku tuh nggak jadi-jadi. Makanya aku masih bawa KTP yang lama. Tapi di gedung itu nggak boleh, nggak diterima. KTP aku nggak diterima, dan entah bagaimana tanpa sepengetahuanku, SIM aku dipinjam ayahku untuk ngurus surat-surat apa gitu. Sehingga akhirnya di hari itu aku nggak bisa masuk gedung itu. Aku udah kontak HRD, aku udah telepon, udah SMS, udah WA, aku udah email, nggak ada satupun yang bales. Dan akhirnya ya hilang udah kesempatan aku bekerja di tempat itu. Akhirnya kurang lebih udah 5 tahun aku nganggur. Memang untuk tahun-tahun awal aku yang sangat ingin jadi ilustrator udah lumayan rajin belajar ilustrasi, belajar gambar. Tapi aku yakin banyak teman-teman yang beraspirasi menjadi seorang ilustrator mengalami hal yang sama. Merasa kok skill kita nggak naik-naik. Banyak orang yang asal coret aja gambarnya udah bagus banget. Dan belum lagi banyak klien yang kabur saat kita lagi proses pengerjaan. Dan klien terus-terusan minta revisi, harga ilustrasi yang bersaing banget sampai ada yang gambarnya bagus banget aja tapi mencatok harga murah banget. Belum lagi saat COVID dan AI akhirnya ada gitu kan, job freelance ilustrator tuh hampir lenyap. Akhirnya setiap siang aku udah nggak tahu mau ngapain lagi, apply kerja dari pagi, terus siangnya udah buntu, nggak tahu mau ngapain. Cuma bisa ngata-ngatain diri sendiri dan mendekam di dalam kamar. Seperti yang aku ceritakan di video testimoni mendengar bisikan iblis, banyak suara-suara yang menjerumuskan dan menjelek-jelekan diriku sendiri. Kamu tuh sampah, kamu tuh nggak ada gunanya, kamu tuh beban keluarga, percuma kamu kerja, percuma kamu cari kerja, kamu tuh nggak ada value-nya, kamu tuh bisa apa, skill nggak punya, kamu mau nyoba apapun akhirnya nggak jadi apa-apa juga. Coba lihat, udah 5 tahun ya lu nganggur. Udah 5 tahun lu nyoba. Nggak jadi apa-apa. Buat apa lu coba lagi? Buat apa lu bangkit? Buat apa lu kerja lagi? Udah cukup. Udah capek kan? Udah cukup. Ayo selesain semuanya. Ayo kita selesain semuanya. Udah nggak ada gunanya lagi aku hidup. Aku yang udah 5 tahun nganggur itu udah nggak sanggup lagi tiap hari hanya ingin mengakhiri hidup dan akhirnya ditolong Tuhan hingga suara iblis itu benar-benar hilang dan lenyap. Aku mohon banget, please banget, kalian tonton video testimoni bisikan iblis itu karena penting banget. Itu satu-satunya cara bagi kita yang sedang kesulitan dan menderita ini waktu lagi banyak masalah dan nggak tahu dan buntu harus ngapain. Apalagi di situasi negara dan kondisi yang lagi gelap banget ini, bisa terus melanjutkan, supaya kita tuh bisa terus melanjutkan hidup kita. Aku mohon banget tonton dulu video yang itu agar kalian ngerti apa yang terjadi di dalam hati dan batin kalian dan supaya kalian tahu yang ngata-ngatain diri kalian itu bukan kalian. Dan aku harap di akhir video tersebut setidaknya kita bisa menang atas diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, setelah kejadian itu akhirnya aku bebas dari suara-suara iblis. Aku masih miskin, aku masih nggak ada kerjaan, aku masih beban keluarga. Seperti yang aku bilang di awal video, gak ada yang berubah. Gak bakal ada yang berubah. Tapi cuma ada satu hal yang berubah. Hal penting yang bisa menjaga kita dan menuntun kita di masa sesulit apapun, di keadaan sesulit apapun, yaitu hanya hati kalian sendiri. Kita bisa bilang ke diri kita sendiri, tenang, badai pasti berlalu. Tenang, ada Tuhan yang menjamin hidup kita. Aku pasti bisa, kita pasti bisa. Tapi saat hati kalian sendiri berkata lain, hal itu tidak mungkin kita raih. Setelah akhirnya aku menyadari bahwa itu sebenarnya suara-suara yang asalnya bukan dari diriku, aku mengamati keadaan hati, keadaan batin. Ternyata sesungguhnya hati kita itu sebenarnya setelan pabriknya nih ya. Bener-bener tuh sebenarnya hening dan sangat bening banget, bening, bersih, tenang, aman, damai. Coba deh,
Ambil waktu untuk diam sebentar dan perhatikan hati kalian. Hati kita itu sebenarnya nggak pernah berisik, teman-teman. Bersih. Benar-benar bersih banget. Walau dalam kondisi apapun, walau segelap apapun kondisi di luar hati kita itu adalah tempat teraman selama bukan diri kita sendiri yang mengizinkan untuk membuat hati itu kotor lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah kalian terbebas dari suara-suara tersebut, aku nggak bilang perjalanan selanjutnya akan mulus dan tiba-tiba semuanya membaik. Aku sendiri masih suka nangis sendiri, merasa nggak berguna. Aku masih suka galau juga, merasa nggak ada harapan dan buntu. Tapi nggak pernah lagi sekalipun terbesit keinginanku untuk mengakhiri hidupku. 5 tahun setelah aku menganggur, aku mencoba untuk berjualan makanan di GrabFood. Walau mungkin cuma bertahan 18 bulan, ada juga kesempatan di mana temanku menjadikan aku admin toko online-nya untuk beberapa waktu, dan itu juga nggak bertahan cukup lama. Aku terus bertanya-tanya, mana suara yang bilang apapun yang aku pilih, maka aku akan diberkati. Udah 5-6 tahun aku putus asa, tapi malah suara itu nggak pernah muncul lagi. Suara-suara yang dulu pernah nolong aku, suara-suara yang dulu pernah memberitahu aku apa yang akan terjadi di masa depan, gak pernah tuh muncul lagi tuh suara selama aku nganggur tuh. Sampai suatu ketika, keluarga aku tuh ditipu orang. Waktu itu Saki terkena skema penipuan dari Tinder, di mana cowoknya mengajak untuk investasi, tapi uangnya tuh gak bisa diambil kalau kita nggak transfer sekian ratus juta. Dan uang yang diinvestasikan itu uang seluruh keluarga aku. Padahal udah jelas banget itu penipuan, tapi keluarga aku yang udah terlanjur ketakutan, sedih, dan panik, udah nggak bisa berpikir jernih. Mereka sampai minjem duit ke bank supaya bisa menarik kembali uang yang udah mereka investasikan tersebut. Belum lagi jika tidak membayar uang pinjaman tersebut, bunga dari bank tuh nggak main-main, teman-teman. Aku yang udah marah-marah ke keluarga aku dan tetap nggak didengar, akhirnya berdoa dan marah besar kepada Tuhan. Tuhan, aku udah sesuai prosedur kamu nih Tuhan. Uang tersebut belum ditransfer ke si penipu, dan prosedur Tuhan kan yang aku tahu itu contohnya nih, misalnya kita malingin duit orang dan akhirnya kita dipenjara. Kita bertobat, dan tentunya kita tuh tidak bisa berdoa supaya minta kita dibebasin dari penjara. Tetap kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita. Tapi saat itu uangnya belum ditransfer, sehingga harusnya kan aku udah sesuai prosedur nih Tuhan. Dan aku juga udah memperingatkan dengan keras kepada keluargaku kalau itu tuh penipuan. Jadi Tuhan, tolong dong dengan cara apapun batalin supaya mereka nggak transfer itu uang. Dan akhirnya setelah 6 tahun, suara itu nggak pernah muncul. Akhirnya dia muncul lagi. Tapi saat itu dia cuma bilang, ini pun harus terjadi. Jujur waktu aku dengar suara itu aku marah besar. 6 tahun lu nggak bersuara sama sekali, gue udah nangis-nangis, putus asa dan mau mati. Buntu, gak ada pertolongan, lu tuh nggak bersuara. Giliran keluarga gue ditipu orang begini, lu bilang ini harus terjadi. Maksud lu tuh apa? Wah gila, gue udah gak ada waktu itu aku udah gak ada sopannya sama suara tersebut. Waktu itu, walau di dalam hati kecil aku tuh, waktu di hati aku yang bener-bener paling dalam, aku tuh sebenarnya tahu kenapa hal ini terjadi. Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi. Saki tuh memang saat itu Saki sangat bucin dan sangat tidak independen. Dia merasa dirinya sangat butuh laki-laki dan tidak bisa berdiri sendiri. Dia juga sangat mudah terbawa oleh kata-kata manis laki-laki. Sehingga terjadilah kasus penipuan tersebut. Hal ini terjadi agar Saki tersadar dan untuk lebih hati-hati lagi dalam menerima kata-kata manis dari laki-laki dan belajar untuk lebih mengandalkan diri sendiri dan Tuhan. Singkat cerita, uang kami hilang. Harus bayar ke bank dengan bunganya yang besar, dan saat itu keluargaku kacau banget. Tapi justru setelah kejadian itu banyak banget bantuan datang dari Tuhan. Kayak tiba-tiba ayahku dapat proyek-proyek dari teman-temannya yang lama, banyak bonus-bonus untuk ayahku dan banyak kerjaan juga untuk adik-adikku, dan waktu itu aku yang freelance illustrator asal-asalan juga tiba-tiba ada aja gitu. Sampai akhirnya hutang tersebut bisa lunas. Saki pun yang awalnya hancur total sejak penipuan itu jadi jauh lebih independen, dan kali ini bahkan nggak bucin lagi.
dan lebih mengutamakan Tuhan daripada laki-laki. Sampai akhirnya saat Saki menikah, saat Saki ada di pelaminan dan menerima pemberkatan di gereja, 5 tahun setelah penipuan itu akhirnya kan dia nikah tuh ya. Suara itu berbisik lagi tuh waktu Saki di pelaminan. Dia bilang, "Lihatlah, bukankah anakku yang sekarang lebih bersinar dari dirinya yang dulu?" Nangis sih waktu itu memang. Nah, tapi ya senang juga akhirnya bisa berubah lah Saki ya. Nah, dari kisah Saki ini aku mau kalian belajar bahwa di saat kalian melakukan kesalahan dan akhirnya menerima ganjaran dari kesalahan tersebut, kita seringkali merasa kita tuh hina. Bahkan kita ngerasa Tuhan meninggalkan kita karena kita udah terlalu kotor, kitanya yang bodoh. Ya ini kan emang salah kita gitu kan. Tuhan pasti nggak bakal campur tangan lah, nggak bakal peduli. Emang kita yang salah, kita yang tolol gitu kan. Bahkan tidak jarang kita berpikir bahwa malah Tuhan itu nggak ada. Kok dia nggak bantuin kita gitu loh. Malah nggak ngalangin semua percobaan ini terjadi. Tuhan seakan nggak turun tangan dan membiarkan kita menderita. Tapi dari kisah ini aku mau membuktikan bahwa benar-benar saat kejadian itu terjadi, Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada, dan Tuhan memperhatikan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Mungkin kalian nggak ngerti sekarang, wajar banget, sangat-sangat wajar. Pasti rasanya sakit hati, dan sakit itu bukan main. Jadi aku harap kalian mau berhenti sejenak dan melihat lagi ke belakang. Aku yakin ada sesuatu yang bisa kalian pelajari untuk menjadi lebih baik. Kita tidak terlahir dan menjadi manusia yang lebih baik dari momen-momen bahagia kita. Tapi justru kita terlahir dan menjadi manusia yang lebih hebat, manusia yang lebih baik dari momen-momen kegagalan kita. Dan di saat kita sedang menjalani kerasnya pembelajaran tersebut, Tuhan hadir dan menjaga kita jika kita mau untuk tidak memutuskan berhenti dan mengakhiri semuanya. Gak apa-apa jatuh, gak apa-apa menyerah, gak apa-apa tergeletak. Tapi aku harap jangan menyerah dan memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Percayalah pada Tuhan dan lihatlah apa yang akan terjadi setelahnya. Singkat cerita, aku yang akhirnya berumur 28 tahun dan masih menganggur, itu tuh lagi sedih dan aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku memang udah kerja jualan makanan, duitnya halal, ada duitnya, tapi ini tuh bener-bener gak seberapa dan untuk keluargaku aja gak akan cukup. Bukan aku gak bersyukur, aku pun udah gak kerja yang aneh-aneh dan melanggar perintahmu Tuhan. Pernah juga aku jadi streamer game online. Waktu itu kecil sih, follower aku cuma 4.000 orang. Aku sempet ditawarin temen untuk streaming judul. Di zaman itu tuh streaming judul belum ada peraturan pemerintahnya yang ngelarang kita buat streaming dan ya gitulah. Bahkan belum terlalu terkenal sih judul kan. Itu udah lama banget lah, parah lama banget. Dan saat itu bayarannya pun tetap aja fantastis walaupun follower aku cuma 4.000 orang. Aku gak ambil penawaran tersebut karena lagi penonton aku kebanyakan kan bocil-bocil ya. Aku tuh udah nurut banget semua perintah Tuhan, aku udah jadi orang baik. Tapi kok mana yang kau janjikan, apapun yang aku pilih, maka kau akan memberkatinya. Aku sempat nyeletuk gitu tuh dalam hati. Dan itu berarti total udah 7 tahun aku nganggur. Lah, kira nyeletuk gitu malah dijawab guys. Ada suara yang ngomong begini. Semua akan dimulai saat umurmu 30. Jujur, waktu itu aku nggak tahu itu halo apa bukan. Pokoknya semua suara, sampai detik ini pun aku menganggap semua suara yang aku dengar itu halu. Karena ya, nggak ngerti juga aku cara bedainnya. Dan aku pun nggak mau percaya sama sekali, dan menganggap itu fix halu. Karena bayangin aja nih, itu suara tuh bahaya banget. Kalau lu dengerin, terus tiba-tiba lu males-malesan sampai umur lu 30 tahun, ya sekian tahun kemudian sampai aku bisa konsultasi sama Triana Mali kan aku baru bisa tahu tuh itu beneran sebuah suara kebukanan. Tapi kalau misalnya ternyata bukan gimana? Ya kan? Lu bakal males-malesan sampai 2 tahun itu. Tapi akhirnya setelah konsultasi aku baru tahu itu kebukanan. Nah mungkin sebagian dari kalian ada yang berpikir bahwa enaknya punya kemampuan bisa dengar suara kayak gitu. Apalagi dikasih tahu soal masa depan.
Menurut aku sih enggak ya guys. Coba lu bisa ya, lu nggak bisa tahu itu suara tuh dari siapa, dari mana. Lu nggak tahu itu lagi halu apa enggak, lagi imajinasi apa enggak. Bahkan lu nggak tahu kalau itu tuh bener apa enggak informasinya. Bayangin kalau ternyata itu jin atau iblis dan akhirnya aku males-malesan. Dan lagi kemampuan kayak gitu tuh membuat aku yang masih muda banget tuh waktu pas masih SMP, SMA, jadi tinggi hati banget. Waktu itu saat aku bisa tahu apa yang terjadi di masa depan, wah kacau sih. Aku ngerasa tinggi hati, ngerasa kayak dewa gitu kan. Wah, memang ada positif dan negatifnya. Tapi kalau dibilang enak sih, aku lebih merasa lebih ke berbahaya sih guys. Tapi at the end of the day, kita tetap cuma bisa belajar dengan apa yang kita punya saat ini sebagai manusia. Nah, 2 tahun berlalu setelah kejadian tersebut, akhirnya seperti biasa karena aku nggak ada gunanya di rumah, yang aku lakukan hanya berusaha mengurangi beban ibuku di rumah. Yang bisa aku lakukan hanya merapikan rumah, nyapu, ngepel, dan lain perihalnya, pokoknya sekitar kebersihan rumah lah. Pada akhirnya saat aku mencapai umur 30 tahun, tentunya aku tuh udah nggak pernah mikirin lagi suara tersebut kan. Bahkan aku hampir lupa. Tapi, 1 minggu setelah aku ulang tahun, ada percakapan antara keluargaku dengan suaminya Saki, di mana dia pernah bekerja di Australia dengan visa namanya visa WHV. Kalian bisa search sendiri di Google tentang visa tersebut ya, Work Holiday Visa. Udah banyak banget di YouTube yang membahas secara lengkap. Singkat cerita, akhirnya keluargaku mau mensupportku untuk mencoba visa tersebut. Kami patungan untuk biaya berangkatnya, dan yang paling mengejutkan itu, visa WHV itu nggak bisa asal daftar. Kita mesti nunggu dari imigrasi membuka kesempatan di waktu yang bahkan nggak ada jadwalnya, dan akan diberitahu secara tiba-tiba, dan di hari itu juga diumumkan bahwa pendaftaran visa itu akan dilakukan 2 minggu lagi. Sedikit informasi, persyaratan untuk pendaftaran visa tersebut tuh banyak banget. Dan menurutku sangat tidak mungkin memenuhi semua persyaratan tersebut hanya dalam waktu 2 minggu. Karena contohnya nih, ada surat koran dari bank yang butuh dokumen-dokumen yang lain, ada juga butuh surat sehat dari rumah sakit yang udah ditentukan oleh imigrasi, dan itu tuh cuma ada beberapa di Indonesia, dan sisanya tuh ada di Bali. Aku yang belum punya paspor juga mesti bikin paspor dulu, dan harus bikin SKCK internasional di Mabes Polri. Ada tes IELTS juga, akan tetapi untuk surat sehat dan paspor harus bikin appointment dulu. Ya, untuk tes IELTS emang harus bikin appointment juga sih, tapi nggak banyak lah antriannya. Akan tetapi untuk surat sehat dan paspor kan harus bikin appointment, di mana aku tuh baru tahu 2 minggu sebelumnya kan. Bahkan nggak dapet jadwal sama sekali karena appointment-nya tuh udah penuh sampai 2 bulan ke depan. Saat itu akhirnya aku baru teringat lagi tentang suara yang menyatakan bahwa semua tuh akan dimulai saat umurku 30. Alhasil, aku tetap bikin appointment di rumah sakit tersebut, dan aku tetap bikin appointment untuk pembuatan paspor. Ya, aku pikir-pikir, ya udahlah, mungkin nggak bisa deh di kesempatan yang kali ini. Mungkin bisa di kesempatan lain waktu imigrasi buka kesempatan lagi kan. Ajaibnya nih ya. Besokannya aku ditelepon oleh pihak rumah sakit dan imigrasi kalau ada slot kosong untuk pendaftaran di minggu tersebut. Semuanya serba padat sampai akhirnya hari H-1 pengumpulan dokumen tersebut, paspor dan SKCK entah bagaimana, jadwalnya jadi di hari yang sama, di hari H-1 tersebut. Jadi dari pagi aku mesti ke imigrasi buat ambil paspor, dan saat aku sampai, petugasnya bilang, wah, mohon maaf kak, pasportnya belum jadi. Gimana kan hari udah H-1. Tapi nggak lama kemudian ada petugas lain yang datang. Dan dia bilang ke aku, bentar deh, 30 menit lagi jadi deh, 30 menit. Dan beneran 30 menit jadi. Terima kasih banget lah bapak petugas itulah ya. Langsung sekitar jam 10, aku ke Mabes Polri untuk bikin SKCK internasional, dan kurang lebih baru jadi sekitar jam 1 siang. Aku langsung berangkat ke bank yang terdekat di rumah aku untuk membuat surat koran, di mana butuh semua dokumen-dokumen yang tadi, baru bisa tuh dokumen jadi.
Tapi ternyata kepala cabangnya lagi liburan. Dan waktu itu butuh banget tanda tangan dari kepala cabang. Waktu udah menunjukkan jam 2:30 siang, di mana bank tutup jam 3. Waktu itu 2:30 ya, 2:30. Aku yang langsung pengen cari bank terdekat, diberitahu oleh teller bank tersebut bahwa seluruh cabang di area terdekat sini, semua kepala cabang lagi liburan. Karena emang udah jadwal liburan dari kantor, dari pusatnya lah. Dan aku diberi alamat bank terdekat yang tidak termasuk di wilayah yang deket-deket situ. Aku yang masih inget dengan suara tersebut, entah gimana, nggak merasa panik sama sekali, nggak takut, dan tetap rasanya itu tenang banget. Entah bagaimana, mungkin ini rasanya ya, kalau udah percaya penuh sama bimbingan Tuhan. Akhirnya aku pesan ojek online, dan saat tiba di bank tersebut, udah jam 3 kurang 5 menit, dimana banknya tuh bahkan udah ditutup sama satpamnya. Tapi aku coba ngomong ke satpamnya, "Pak, kan masih ada 5 menit nih, boleh nggak ya saya masuk?" Satpamnya dengan ramah mengizinkan aku masuk, dan hanya ada aku cuma ada aku di dalam bank tersebut. Dan singkat cerita, semua surat jadi di hari H-1 itu dengan sangat ajaib. Semua yang harusnya nggak mungkin selesai dalam kurun waktu 2 minggu itu selesai di hari H-1. Nah, kita langsung aja ke saat dimana aku udah tiba di Australia. Dimana banyak konten yang bilang di Australia tuh nyari kerja gampang, tinggal tebar CV dan bisa jadi pemetik buah. Banyak lowongan pekerjaan tersedia, dan ternyata semua itu omong kosong, teman-teman. Saat sampai di sana, baru semua masuk akal. Semua baru kepikiran. Gak mungkin lu bisa metik buah terus setiap hari, kan buah juga gak tiap hari berbuah. Mana lagi persaingan dari seluruh dunia yang ingin WHV di Australia. Dari Indonesia, kotanya aja tuh cuma sekian ribu. Tapi dari semua negara total nih, kotanya per tahun bisa lebih dari 600 sampai 700 ribu. Dan saat sampai di sana, aku juga baru tahu, justru hampir di atas 70% perantau WHV dari Indonesia pulang ke negaranya karena nggak dapat kerja. Di saat di sana juga hampir semua teman kosan aku yang udah 2-3 bulan nggak dapat kerja, bahkan nggak hanya di daerah perkotaan, di daerah yang terpencil pun ada teman aku juga yang ikut WHV. Dan banyak teman-temannya di sana yang sampai 6 bulan bahkan belum dapat kerja. Apalagi saat aku tiba ternyata lagi musim dingin, di mana suhu bisa 9-11 derajat. Aku tuh sangat nggak kuat dingin, dan saat tiba langsung demam, langsung sakit, dan bener-bener aku nggak bisa bergerak. 2 hari aku nggak makan karena bener-bener badanku lemes banget, cuma bisa terbaring di kamar. Dan teman-teman sekamarku juga kebanyakan nggak pernah ada di kosan karena mereka kerja dari pagi, subuh, sampai malam, dan aku yang gak bisa ngapa-ngapain dan gak ada siapapun di negeri orang itu cuma bisa menangis dari pagi sampai malam. Tapi aku gak mau bikin keluargaku khawatir juga, jadi aku cuma bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong dong, please tolong banget, aku gak kuat. Aku udah nangis-nangis jelek, udah ngerengek juga ke teman-teman aku kan. FYI sedikit, aku bener-bener gak bisa tuh dengan cuaca dingin. Tubuhku bener-bener sangat gak kuat dingin. Tapi kalau cuacanya panas, aku tuh justru kuat banget. Ada momen dimana teman-teman aku yang udah keringetan di cuaca panas Jakarta, malah aku sendiri yang gak keringetan. Dan entah bagaimana, setelah aku berdoa dan memohon kepada Tuhan, di hari ketiga, suhu di luar tuh masih tercatat 11 derajat. Tapi entah bagaimana, aku ngerasa di sekeliling tubuhku tuh seakan ada aura panas yang melindungi aku dari dingin tersebut. Aku nggak tahu ini mungkin reaksi biologi ya, atau gimana, mungkin aku tiba-tiba badan aku punya ketahanan karena udah sakit gitu kan. Secara biologis mungkin ada penjelasannya ya. Tapi aku bersyukur sama Tuhan, akhirnya aku nggak gitu merasa kedinginan lagi. Dan entah bagaimana, aura panas itu tetap ada selama aku masih ada di Australia. Karena tetap aku harus melalui beberapa musim dingin di sana. Sampai akhirnya nanti waktu aku udah kembali ke Indonesia, tiba-tiba aja aura panasnya itu hilang. Ya, aku nggak ngerti sih, tapi aku percaya Tuhan selalu melindungi. Nah, aku yang sangat kesulitan mencari kerja di sana dan hanya bawa uang yang nggak banyak. Udah hampir putus asa, karena uangnya udah terus menipis, dan saat itu aku curhat ke adik-adikku Saki dan Cie. Dan aku ikut ibadah online. Dan khotbah hari itu mengajarkan untuk berdoa dengan penuh kesadaran dan spesifik atas apa yang kita inginkan dan kita butuhkan kepada Tuhan.
Di hari itu aku dan adik-adikku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon berikan aku kerja di tanggal X, bulan X gitu kan. Udah detail banget. Dan bener teman-teman, di tanggal itu, tepat di tanggal itu aku dapat kerja. Jadi itu ada banyak cara buat nyari kerja di sana. Ada websitenya, ada caranya bisa tebar CV juga di berbagai tempat. Ada grup Facebooknya juga khusus untuk para pejuang WHV. Di sana sering diposting pekerjaan-pekerjaan yang available. Dan saat itu kebetulan ada posting lowongan pekerjaan. Dan dalam waktu 3 menit aja, postingan itu tuh udah lebih dari 30 orang yang komen dan memberikan nomor HP untuk dikontak. Beberapa jam berlalu, tentunya aku udah nggak liatin lagi tuh postingan dan hanya menunggu ada yang manggil aja. Ya dari banyaknya CV yang aku tebar dan lamaran yang aku apply secara online. Dan postingan tersebut pastinya udah lebih dari 30 orang yang ngasih nomor HP ya. Tapi di siang hari itu, dari sekian puluh orang yang komen di postingan itu, bos aku yang nantinya jadi bos aku, milih nomor aku untuk ditelepon. Dan di hari itu juga aku dapat kerjaan itu. Sedikit info, aku sempat nanya nih ke bos aku, kenapa sih dari sekian banyak nomor yang apply ke si bos, kok lu nelfon gua gitu, kok kamu nelfon aku? Dan dia bilang ya feeling aja, soalnya banyak banget kan yang apply, jadi ya si bos aku tuh cuma milih berdasarkan feeling dia. Wah, aku bersyukur banget akhirnya aku dapat kerjaan yang bagus banget. Kerjaan yang aku dapat tuh bagus banget, gajinya tuh di atas UMR, dan aku tuh jadi cleaning service di sebuah office perusahaan IT. Dan aku tuh boleh makan apapun yang disediakan di kitchen tersebut, sehingga aku bisa hemat banget karena bahan makan di sana kan mahal banget ya. Walaupun gajinya gede, kerjaannya tuh berat banget. Dan aku mesti sendirian bersihin kantor 2 lantai. Ada 7 pantry, atau ya mereka nyebutnya kitchen ya. Ada lebih dari 2000 karyawan. Dan kebayang gak tuh, bersihin 7 pantry, waktu jam istirahat, 2000 karyawan tersebut lagi makan. Dan tiap hari tuh aku mesti bersihin piring sebanyak itu sendirian. Tiap hari kerjaan aku tuh cuma bangun, kerja, pulang, tidur, bangun, kerja lagi, gitu aja terus sampai di sini aku akhirnya akan memberikan pesan terpentingnya nih teman-teman ya. Kalian ingat kan selama 9 tahun aku nganggur, karena rasa bersalah udah jadi beban keluarga, karena aku ngerasa nggak berguna, aku tuh di rumah cuma bisa berusaha membantu ibuku dengan bersih-bersih rumah. Kebanyakan kita merasa kita tuh nggak layak, bodoh, putus asa karena merasa nggak berharga, nggak punya skill, udah nggak ada harapan lagi buat kita tuh bisa dipakai Tuhan lah buat bekerja di dunia ini. Aku tuh mau kerja apa? Toh aku juga nggak jago-jago amat di bidang-bidang yang lain gitu kan yang aku bisa. Dulu pemuka agama di kepercayaan aku sempat bilang bahwa Tuhan tuh pasti menempatkan kita sesuai dan tepat dengan kemampuan kita. Tugas kita di sini bukan hanya bekerja keras, tapi bekerja dengan sungguh-sungguh. Aku yang selalu ngeluh dan menangis bahwa aku tuh gak ada gunanya. Di kerjaan aku nih, di cleaning service, aku jadi cleaning service kan di sana. Saat itu di kantor ada meeting board of directors, di mana direktur dari semua cabang kantor tersebut lagi ngumpul di situ. Dan mereka bilang ke bos aku kalau dari semua kantor yang mereka kunjungi, cuma kantor ini yang paling sparkling, paling mengkilat. Karena ya emang selama 9 tahun itu kan kerjaan aku cuma bersih-bersih di rumah. Dan gue tuh sangat jago lah di bidang itu. Sampai akhirnya aku diberi bonus karena pekerjaanku itu. 9 tahun aku merasa sangat gak berguna, bahkan hal yang bisa aku lakukan tuh cuma bantu ibu di rumah. Ternyata bisa jadi bekal yang sangat terpakai saat aku bekerja di Australia. 9 tahun aku setengah mati nyari kerja, nyari duit susah. Di umur 30, benar-benar itu ke Australia aja aku gak nyari. Usaha untuk bisa ke Australia juga benar-benar diberkati Tuhan. Dan benar-benar bukan hasil dari usaha aku sendiri. Benar-benar aku tuh gak ngapa-ngapain.
Dan pas aku di Australia juga tuh, aku mesti bikin banyak surat-surat supaya bisa kerja di sana. Dan tiap kali aku mesti bayar buat proses pembuatan surat-surat tersebut kayak SKCK, surat kesehatan, asuransi. Bayarnya lumayan tuh. Dan ada aja tiap kali aku mesti bikin surat, tiba-tiba bos aku kasih aku kerjaan gitu loh. Orang di saat yang lain susah nyarinya, bos aku nyari aku buat aku kerja gitu kan. Pengen aku kasih temen aku juga sih, cuma dia nggak percaya. Soalnya kan aku yang tahu seluk-beluk kantor yang sekarang kan. Dan butuhnya urgent. Dan entah kenapa bisa pas-pasan aja gitu. Tiap kali aku lagi butuh uang, ada aja kerjaan. Dan aku harap dari sini aku mau bilang ke kalian yang masih struggle dalam kehidupan, yang bahkan nggak tahu harus ngapain, yang juga merasa udah buntu. Gue juga nggak tahu mesti ngapain saat itu. Aku juga berulang kali menyerah, aku berulang kali menangis, tapi jangan berhenti. Lakukan yang kalian bisa. Kalau masih semangat untuk apply kerja, ya apply-lah kerja. Memang abis itu pasti galau, putus asa, dan kita kan cuma tinggal klik apply di website, terus kirim email, segala macem. Akhirnya kan kita cuma bisa nunggu kan, nunggu dipanggil. Di saat kita nunggu itu pasti galau banget rasanya. Kita ngerasa nggak guna karena nggak ada kerjaan apa-apa gitu kan. Ya nggak apa-apa. Kalau kalian mau belajar sesuatu selama masih nganggur juga nggak apa-apa. Merasa nggak berkembang, udah belajar sedemikian rupa juga nggak apa-apa. Kayak cerita aku kan yang aku menyerah belajar menggambar. Aku tetap apply kerja, walaupun memang nggak ada hasilnya. Seperti cerita aku yang cuma bisa bantu ibu di rumah. Apapun yang kalian alami, aku cuma mau bilang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalian merasa sedih. Nggak apa-apa kalian merasa hancur. Nggak apa-apa kalian merasa galau. Biarkan hati kalian merasakan itu semua. Hanya saja jangan biarkan terus berlanjut. Dan jangan sampai kalian terlarut dalam perasaan itu. Jangan biarkan mereka yang tidak terlihat menunggangi perasaan kalian. Kita masih manusia, tapi kita juga bukan mainan. Lakukanlah yang bisa kalian lakukan saat itu juga, yang hati kalian rasa yang terbaik saat ini. Walaupun terlihat menyedihkan dan gak ada gunanya, menangislah, dan setelah menangis sampai kalian puas, mintalah sedikit cahaya di hati kalian. Dan rasakanlah. Rasakan kembali sebentar aja, kalian mau apa? Kalian lebih baik ngapain di sini? Hati kalian adalah mesin yang terhebat yang Tuhan berikan. Tapi juga merupakan senjata yang paling mematikan yang bisa ditunggangi mereka yang tidak terlihat. Dia bisa menuntun kalian, dia juga bisa menghanyutkan kalian. Tapi selama kalian meminta sedikit cahaya kembali dalam hidup kalian, hati kalianlah yang akan menjadi penuntun di masa-masa gelap. Dan yang terpenting, jangan menyerah. Pasti gelap. Gelap banget. Dan aku pun yang udah dikasih kisi-kisi di 2 tahun terakhir, gak percaya itu beneran akan terjadi. Tiap hari aku masih merasa gelap, tapi saat waktunya udah tiba, saat akhirnya aku udah belajar dari semua rasa sakit itu, percayalah, di masa terbodoh kalian, di masa tersulit kalian, di masa kegagalan kalian, seperti ceritanya Saki, Tuhan gak pernah meninggalkan kalian. Nah, maaf, mungkin aku ngulang-ngulang terus bagian itu, tapi aku merasa hal itulah yang terpenting, yang harus aku tekankan di video kali ini. Nah, kita lanjut lagi ya. Akhirnya aku kembali ke Indonesia setelah masa berlaku visaku habis. Selama aku di Australia, aku belajar tentang membuka mata batin dan segala macam-macamnya seperti yang udah aku ceritain di video sebelumnya. Dan aku udah berencana menepati nazarku saat aku kembali. Saat aku latihan tersebut, memang aku sempat bertanya ke Tuhan. Tuhan, aku tuh gak ada niat sama sekali untuk tidak menepati nazarku. Tapi semua pengetahuan aku rasa tuh gak bisa di-share di gereja. Tapi kalau memang Tuhan mau aku mengerjakannya di gereja, aku akan mengerjakannya Tuhan. Lalu aku mendengar suara yang bilang, tempatmu bukan di gereja. Jujur aku gak tahu mesti gimana waktu dengar suara itu. Kalau nggak di gereja ya mesti gimana gitu kan. Yang kepikiran paling cuma ya bikin video di sosial media, kayak begini kan.
Nah, sepulangnya dari Australia, aku udah merencanakan banyak hal untuk pembuatan video seperti ini. Aku ingin menepati nazarku dan sesungguhnya sampai detik ini pun aku masih meyakini semua yang aku dengar itu halu dan imajinasiku aja. Walau aku udah konsul ke Trianomali dan beberapa praktisi lain, sehingga aku tetap menyiapkan plan B karena tetap kan aku butuh uang kan. Selain mempersiapkan semua peralatan untuk membuat video, aku juga terus mengembangkan portofolio trading aku yang akan diberikan ke investor. Aku juga sempat memakai sebuah jasa untuk mengimport barang dari China untuk aku jualan di sini. Tapi sayangnya dari sekian banyak barang yang aku beli, yang datang di sini cuma satu barang. Padahal jasa pengiriman ini tuh reviewnya bagus, jasa titip ini ya. Tapi entah gimana, entah kenapa barang yang aku pesen tuh nggak datang, cuma datang satu. Selama 1 bulan itu tiap hari aku chat, aku telepon itu jasa, bener-bener di ghosting total teman-teman, nggak dibales, nggak di-read. Jadi sehingga aku tuh merasanya sedih sekali karena uang yang aku kumpulin waktu kerja di Australia jadi terbuang sia-sia. Tapi ya udahlah, udah aku relain kan. Jadi ya aku jual aja barang yang cuma satu itu, yang cuma datang satu. Sampai berbulan-bulan itu barang nggak laku, pasang iklan juga udah sampai boncos. Dan akhirnya waktu berlalu, sampai akhirnya portofolio trading aku yang udah sangat bagus dan udah punya beberapa investor, udah lumayan menghasilkan uang juga. Buat aku sih udah cukup ya rasanya angka segitu. Akhirnya aku berpikir, kayaknya apa nggak usah ya aku lanjutin bikin video. Kayaknya Tuhan udah izinin aku buat sukses deh. Kayaknya udah nggak perlu lah ya bikin video begitu. Kayaknya udah dapat lampu hijau lah dari Tuhan. Akhirnya aku kesampingkan semua peralatan pembuatan video tersebut. Dan tiba-tiba dar gitu kan. Ada negara X yang ngebom negara Y. Rusak langsung portofolioku. Investor pada hilang dan portofolio yang udah aku bangun selama 3 tahun itu jadi sampah. Hilang udah semua sumber pemasukan aku. Akhirnya aku tulislah dengan rapi skrip untuk videoku yang kayak begini kan. Mesti bikin skrip dulu biar nggak berantakan. Walaupun sekarang masih berantakan sih, sorry ya teman-teman. Aku udah syuting, aku udah edit videonya untuk video aku yang pertama. Dan aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku udah ready semua nih untuk videonya. Udah tinggal aku posting doang. Boleh gak aku minta tanda? Tanda yang nunjukin kalau sebenarnya Tuhan emang mau aku ngelakuin ini buat nepatin nazarku. Gak usah susah-susah deh Tuhan. Ini barangku nih yang cuma nyampe satu nih, yang aku beli dari China, yang udah lama nggak laku di sebuah toko online. Aku gak akan pasang iklan sama sekali. Aku gak akan pakai fitur naikin produk. Bener-bener udah berbulan-bulan gak ada yang lihat nih barang. Kalau memang Tuhan mau, aku bikin video-video kayak gini. Please, tolong, aku mohon, biarkan barang itu laku terjual. Dan yang parahnya nih ya, aku lupa kalau aku tuh udah matiin semua notifikasi dari aplikasi toko tersebut, toko online tersebut. Jadi walaupun misalnya ada yang beli, beneran ada yang beli, aku tuh gak bakal tahu sama sekali. Dan kalau udah 3 hari lewat, tapi aku gak proses pemesanan tersebut, kan otomatis dibatalkan lah ya di toko online tersebut. Tapi di hari aku berdoa, adikku Cie ingin pinjem aplikasi toko online itu di HP aku untuk pesan makanan. Karena tiba-tiba toko online dia tuh gak bisa dibuka. Dan Cie bilang, loh ini kok ada orderan loh. Lah kaget dong aku kaget. Beneran ada orang yang order barang aku yang gak laku sama sekali itu dan gak pernah dilirik. Aku gak pakai fitur naikin produk, aku gak iklanin sama sekali, bener-bener langsung ada yang order. Saat itulah aku yakin bahwa Tuhan memang ingin aku membuat channel YouTube ini. Dan ajaibnya juga, jasa kirim yang udah ngeghosting aku itu, yang gak pernah bales WA, gak ngangkat telepon itu, sama udah berapa lama tuh ya, udah sekitar 1 tahun, tiba-tiba ngontak aku dan bilang bahwa semua barang yang aku pesen udah tiba dan bisa dikirim ke alamatku.
udah sekitarnya setahun lebih lah ya nggak ada kabar. Dan di hari aku berdoa, di hari itu juga barang aku laku terjual, dan barang yang aku kira aku ditipu dan udah aku ikhlasin hilang dikirim ke alamatku di hari itu juga. Sungguh semudah itu Tuhan membolak-balikan ekonomi dan keadaan seseorang. Aku yang akhirnya aktif di dunia YouTube ini melanjutkan ke videoku yang kedua. Dan tentunya semua barangku yang dari Cina itu ya aku jual dong. Segera setelah video aku yang kedua aku posting, di hari itu juga ada yang borong semua barang aku yang aku jual. Tanpa aku iklanin, tanpa aku naikin produk. Hingga akhirnya inilah channelku, Sasakura Kai, yang ku buat tanpa peduli berapa view yang aku dapat. Akankah channel ini begini-begini aja? Akankah channel ini berkembang? Aku udah nggak peduli. Karena channel ini aku buat karena aku ingin menjalankan tugas dan janjiku kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang membawa kemana channel ini akan berlayar. Oh ya, ada satu hal lagi yang aku lupa ceritain. Seperti yang aku udah ceritain di video perjalanan aku membuka mata batin, justru saat aku berhenti mengejar cara membuka mata batin tersebut, malah sepertinya aku makin peka. Aku sempat berdoa dan bertanya kepada Tuhan begini, Tuhan, kenapa Engkau nggak nolong aku lebih cepat? Kenapa baru sekarang kamu menolongku? Dan suara itu akhirnya menjawab, apakah gaji yang kamu terima selama itu sebanding dengan apa yang kamu punya sekarang? Aku cukup kaget mendengar jawaban tersebut. Aku mengenang lagi masa-masa aku nganggur. Aku tuh penuh dengan amarah, kesedihan, ketakutan, dan kekecewaan. Itu tuh aku yang begitu tuh setiap hari berusaha mencari Tuhan. Setiap hari aku mempertanyakan Tuhan. Setiap hari belajar dari berbagai buku dan narasumber. Sebenarnya tuh Tuhan mau apa sih? Aku yakin kalau aku semudah itu dapat kerja, gak akan aku segencar itu mencari Tuhan. Gak akan aku bertemu dengan para guru-guruku yang sekarang. Dan bahkan aku gak akan belajar lebih dalam lagi tentang agama dan spiritual. Dan bahkan juga kalau ditotal-totalin pun pendapatan aku di Australia tuh bener-bener jauh di atas kalau aku beneran dapat kerja di Indo selama 9 tahun. Sungguh ternyata hidup kita itu benar-benar di tangan Tuhan. Kalau kita hidupnya bener dan gak macem-macem. Nah, dari video yang panjang ini aku akan mencoba menyimpulkan lagi untuk kalian ya. Jadi satu, dari cerita tentang Saki yang aku ceritakan, walau kalian merasa telah melakukan hal yang bodoh, merasa gak berguna, merasa bersalah, dan bahkan merasa Tuhan udah ninggalin kalian karena kalian gak layak ditolong karena kesalahan kalian, karena kebodohan kalian. Kalian itu salah guys. Tuhan itu ada, Tuhan itu aware, dan Tuhan udah siapin semua dari awal kalian melakukan kebodohan sampai kalian bisa melewati semuanya. Dan semuanya itu udah Tuhan lakukan bahkan hanya untuk kebaikan kalian. Dua, aku tahu kalian merasa gelap, sedih, buntu, gak berguna, dan gak tahu mesti ngapain. Tapi lakukanlah yang kalian bisa, apa yang bisa kalian lakukan di saat ini, ya lakukan dulu itu. Kalau bisa cari kerja ya cari, kalau udah nyari tapi belum dapat dan mau belajar sesuatu yang baru, atau bahkan meningkatkan skill yang udah ada ya silakan. Kalau bahkan akhirnya cuma bisa bantu-bantu di rumah, cuma bisa melakukan hal yang menurut kalian baik lah ya, lakukanlah dengan sepenuh hati. Tapi yang paling utama adalah jangan memutuskan untuk mengakhiri hidup kalian. Menyerah boleh, sedih boleh, itu berarti juga kalian sadar akan betapa terbatasnya diri kalian. Tapi kembali lagi aku ingin mengingatkan, mintalah kembali hati kalian untuk menyala lagi. Hanya butuh sedikit saja keinginan dari hati kalian untuk kembali ke jalan cahaya. Maka semua iblis tersebut baru dapat dilibas oleh para petugas Tuhan. Dan hanya perlu sedikit saja cahaya tersebut agar kalian bisa diarahkan harus apa, harus ngapain, dan mesti bagaimana oleh device yang sudah diberikan oleh Tuhan dari kalian lahir di dunia ini, yaitu hati kalian sendiri. Aku pun baru menyadari banyak hal dari perjalananku yang lebih dari 9 tahun itu. Betapa sombongnya aku sehingga aku harus dibuat nggak punya apa-apa untuk menyadari bahwa aku manusia yang terbatas dan masih membutuhkan orang lain.
betapa nggak semua orang itu jahat, dan banyak orang juga yang mengasihi aku. Dan aku juga dibuat tidak sekuat itu dalam dunia gaib, dunia supranatural gitu lah ya. Supaya ada setiap masalah gaib yang bahkan teman-teman aku minta tolong aku gitu kan. Yang aku andalkan itu bukan kekuatanku sendiri, tapi kekuatan Tuhan. Mohon maaf bila mungkin video ini tidak tersusun rapi, karena ceritanya mungkin banyak yang lompat-lompat dan mungkin ada cerita yang kepanjangan. Jadi alurnya nggak gitu rapi dan kepanjangan. Tapi aku harap jika ada yang relate, jika ada yang sedang mengalami hal yang sama, dan jika ada yang sedang merasa putus asa, aku harap video ini bisa memberi sedikit gambaran bahwa Tuhan itu sebenarnya memang ada, dan semua yang terjadi di hidup kalian gak lepas dari pengawasan Tuhan. Dan yang terpenting, Tuhan sayang banget sama kalian. Aku tidak akan pernah meninggalkan kalian, anak-anakku. Terima kasih Tuan dan Nona sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga setelah menonton video ini, langkah dan hati kalian menjadi sedikit lebih ringan dan sedikit cahaya kembali dalam gelapnya hari Anda. Saya Sasakura Kai, terima kasih.